Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sardiansa Fajaria dan pemateri kita yaitu Junanda Febrian. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu semangat. Terus semoga ilmu kita yang dapat kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja untuk mempresentasikan saudara Junanda Febrian dengan judul Seberkas Kisah Tambora Coffee. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara yang memberikan saya kesempatan untuk melakukan sharing ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Junanda Febrian. NIM saya 95416. Oke, di sini ada judul seminar seberkas kisah Tambora Coffee. Nah, kenapa saya mengambil seberkas kisah? Jadi kisah Tambora Coffee ini sangat berat menurut saya karena ada tangis dan ada canda tawa di sini. Nah, bisa di next. Nah, di sini ada kata-kata sedikit. Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik untuk hambanya yang mau berusaha. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah takut untuk melakukan apa yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini ada profil usaha. Di sini namanya Kopi Tambora. Nah, kenapa Kopi Tambora? Karena tempat saya ini namanya Tambora. Jadi penghasil kopi terbesar di Nusa Tenggara Barat itu namanya Tambora seperti itu. Jadi memiliki ciri khas kopi yang kalau menurut review orang itu sangat enak ya. Gitu. Nah, jadi yang saya jual ini adalah bubuk kopinya. Ada gitar untuk variannya. Bisa di next. Nah, ide bisnis saya muncul ini yang pertama, saya suka ngopi. Nah, ketika pandemi kemarin saya pulang ke rumah, saya bisa ngopi sampai 5 kali sehari. Karena setiap saya mampir ke rumah teman saya pasti kopi sama teman-teman seperti itu. Dan yang kedua, berteman dengan orang yang sering ngopi. Jadi kemana-mana pun ada kopi. Itu pokoknya kopi itu nomor 1 kemana-mana. Nah, yang ketiga yang kami jelaskan, Tambora sebagai penghasil kopi terbesar di Nusa Tenggara Barat. Nah, akhirnya dari perkumpulan saya yang sering ngopi, terus pengangguran, gitu kan. Akhirnya memiliki ide bisnis kayak, kenapa sih kita nggak buat produk kopi aja seperti itu. Ini jadi Kopi Tambora ini kolaborasi bersama sahabat-sahabat saya yang terdiri dari 5 orang karena waktu itu saya cuma memiliki ide. Nah, habis itu saya tidak memiliki modal, akhirnya saya mengumpulkan teman-teman saya memiliki modal dan modal saya juga ikut di sana. Nah, ada pun bisa di next. Nah, ini ada visi dan misi menjadi kopi pilihan dan solusi semua orang dengan rasa yang ciri khas dan bermutu. Seperti kalau yang terkenal kan ada kopi Gayo, kopi ini kan, kopi Gresik juga bisa terkenal juga. Namun suatu saat nanti Tambora ini akan mendunia seperti festival yang biasanya sekali setahun yang sekarang itu ada festival Tambora seperti itu ya. Adapun untuk misinya memberikan kualitas produk yang bermutu dan terjamin, memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan dan memberikan rasa khas yang nikmat sehingga digemari. Nah, bisa di next. Nah, ada ini strategi Kopi Tambora. Yang pertama produknya, Kopi Tambora adalah kopi yang memiliki rasa khas yang menggunakan biji pilihan dan disangrai secara tradisional. Jadi semua proses dari sangrai, dari memilih kopi, dari menggiling itu semua tradisional semua. Dan ada pun untuk variannya, yang pertama ada Robusta. Kalau Robusta itu kopi biasa yang sering-sering teman-teman minum itu namanya kopi Robusta. Dan yang paling viral yang sekarang itu ada namanya kopi walet. Nah, kopi walet ini kopi Robusta yang dicampur dengan sarang walet seperti itu. Nah, untuk price-nya, harganya ini sangat ekonomis banget kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Nah, yang di sini ada kopi walet, harganya itu yang 50 gram itu harganya 25.000 karena harga walet itu sangat mahal teman-teman ya.
Yang 1 gram walen itu harganya yang remahan, yang hancur itu harganya 4.000 per gram, kayak timbang emas. Jadi kalau saya lagi ngolah kopi sama teman saya, terus kayak menggiling sarang walen itu kayak, bro, kayaknya kita nih jualan sabu-sabu nih, gitu kan? Karena saking mahalnya dari kopi walen tersebut, dari walen tersebut. Dan di sini ada kopi robusta. Kalau robusta yang biasa kita jual 20.000, dan arabikanya sangat sedikit pelanggan karena kalau orang sana bilang terlalu pahit, dia bilang seperti itu. Nah, adapun untuk promosinya, yang pertama kami lakukan itu melalui WA, Facebook, Instagram, melakukan penyebaran story dan lain-lain sebagainya. Dan untuk tempatnya, di sini tempatnya itu di namanya Karya Weda Tambora. Nah, jadi kita yang berlima orang ini membuat UMKM yang namanya Weda Tambora. Nama tempatnya juga sekarang Weda Tambora. Dan untuk people-nya, tenaga kerja yang digunakan adalah yang sudah ahli di bidang perkopian. Nah, jadi satu teman saya ini yang itu seorang dulunya kerja sebagai barista dan mengerti soal kopi. Jadi dia yang juga meracik semua kopi tersebut. Nah, bisa di next. Nah, di sini ada strategi STP, segmentation. Nah, segmentasi ini dilakukan beberapa kelompok berdasarkan kalangan. Jadi menurut saya kalau kopi ini kan bisa dinikmati oleh semua kalangan seperti itu. Namun anak kecil juga bisa menikmati, namun dibatasi. Dan untuk targetingnya, target saya dan teman-teman itu adalah untuk semua kalangan yang pecinta kopi khususnya. Dan positioning menjadikan kopi Tambora sebagai pilihan kopi semua orang. Nah, bisa di next. Ada di sini analisis SWOT, kekuatan, memiliki rasa yang khas, desain yang menarik dan harga yang relatif. Dan untuk kelemahannya bisa kekurangannya peralatan modern. Jadi semuanya itu kan tradisional kan. Jadi gak ada alat-alat modern. Oh iya, yang alat modern itu cuma yang penjepit kunci itu loh, yang membuat kemasannya biar kelihatan baru. Dan untuk pengolahan masih tradisional. Nah, untuk peluangnya, pemasaran yang menggunakan online memiliki pendapatan yang besar. Jadi kalau dihitung-hitung pendapatan dari kopi walen saja itu sangat luar biasa besarnya. Dan untuk ancamannya persaingan yang mengikuti dan iri. Nah, jadi ini ada kisah, bekas kisah di ancaman ya. Waktu itu pertama kali kita nyoba, saya dan teman-teman saya ini lagi di pantai, lagi ngopi sambil bahas kopi walen ya. Terus seminggu kemudian kita meraciknya, akhirnya enak kan, enak, terus ada rasa gurihnya kalau kopi walen. Nah, setelah mencoba, nah itu kayak seminggu kemudian kita produksi 10 kilo. Akhirnya itu viral karena kita di wilayah saya itu terkenal Facebooknya, jadi kayak hashtag kopi walen Tambora seperti itu. Jadi viral waktu itu, akhirnya banyak pesaing ataupun yang kompetitor yang sama itu membuat kopi yang sama seperti itu. Dan juga dari brand ini itu sempat disinggung sama ada seorang yang terpandang lah di desa saya. Itu dia membuat kopi walen juga dan malah mengancam kalau misalkan kopi walen ini meniru dari produk dia seperti itu. Akhirnya waktu itu saya bersama teman-teman saya pergi ke kota. Nah, karena saya di desa ya, akhirnya saya ke kota untuk meminta izin UMKM dan sekarang sudah memiliki PIRT. Dan kemarin waktu pulang bertepatan itu ada salah satu yang BPOM itu datang ke tempat produksi langsung meneliti dan saya juga ada di sana. Dan bisa di next. Nah, bisa dibukakan video pada teman-teman. Yang video ini. Nah, buka dulu. Buka dulu. Buka video. Buka dulu. Pencet sekali.
sini ada saya teman saya di pantai waktu menikmati senja. Dan ini proses, nah itu saya yang lagi taking ya, yang tadi, dan lagi mencoba kopinya. Nah ini teman sahabat saya. Nah ini kopi yang sudah jadi. Nah ini ada yang arabica. Nah ini untuk apa, kayak dari hasil yang ini bisa terjadi ada kedai ya, namanya Balai Syahdu dari hasil kopi ini. Nah bisa di next. Nah ini ada laporan keuangannya. Yang pertama kali kita produksi ada 10 kg kopi, itu yang langsung waktu itu memiliki modal 5 juta. Jadi kita bagi per 5 buat keluarin 5 juta. Jadi yang pertama itu kita produksi 10 kg untuk coba-coba kan. Nah pas waktu produksi pertama ini itu belum ada surat izin UMKM-nya, belum ada PIRT-nya. Jadi ini yang jadi tolak acuan yang iri itu untuk menjatuhkan kita seperti itu. Nah ini pendapatannya waktu itu 2.820.000 kalau nggak salah. Nah dan ini ada yang produksi kedua itu bertepatan sekali dengan acara Festival Tambora. Kalau teman-teman bisa lihat di Google itu ada Festival Tambora, langsung nanti kelihatan itu memperingati berapa abad tahun Tambora meletus. Nah jadi waktu itu kita sampai produksi 100 kg. Nah waktu produksi itu sampai buat sangrai kopinya itu sampai 2 hari yang 1 kilo itu. Saya ber5 orang waktu itu, dan sampai di hari hanya itu hari Sabtu kita nginep di lokasinya itu alhamdulillah bisa terjual semua ya yang 100 kg itu, dan pendapatannya bisa dilihat di sana berapa ya, 14 juta kalau salah. Tapi modalnya juga gede teman-teman. Modalnya itu kalau nggak salah 10 juta lebih kalau nggak salah ya, perhitungan kita kemarin. Nah dan sampai sekarang masih berjalan, dan bisa di next. Nah di sini ada progres hari ini, dan sebenarnya sekarang bisnis Tambora Kopi sudah berjalan dan alhamdulillah sudah memiliki pendapatan per bulan. Jadi alhamdulillah dari pengangguran, dari seorang yang cuma suka kopi bisa membuat kopi dan memiliki pendapatan per bulan. Dan sudah membuka kedai yang pertama Balai Syahdu. Nah kedainya ini juga kayak kalau di ini kan harus berkembang kan. Jadi kita membuat kedai namanya Balai Syahdu. Nah dari kedai ini alhamdulillah sekarang sudah memiliki pelanggan. Kemarin waktu saya pulang itu saya sampai kerja keras lah istilahnya sama teman saya. Itu mulai dari membuat mejanya, membuat kursinya, itu semua dari kita sendiri, nggak ada yang beli. Menghemat menghemat uang juga kan. Dan yang harapan saya dan teman-teman saya tentunya kedepannya bisa membuka cabang dan memperbanyak peluang kerja untuk masyarakat sekitar. Nah bagi teman-teman semuanya yang pengen, saya mohon maaf sekali bisa ini buka yang file, yang menggambar file. Nah di Yunani kedua. Nah di sini ada pakai kopi. Yang paling bawah. Ini. Nah di sini sebenarnya ya, saya sudah menyuruh teman saya buat mengirimkan kopinya. Jadi saya juga nggak kepikiran kalau nggak ada kopi Tambora ini mungkin saya nggak lanjut kuliah ya. Jadi waktu itu kayak makanya kisahnya ini seberkas kisah. Jadi yang melanjutkan saya kuliah kopi ini. Jadi waktu saya pulang kemarin itu saya bingung kalau berukannya pakai apa ya, kayaknya saya nggak berhenti kuliah nih, saya bilang gitu. Akhirnya Tuhan memberikan jalan, dan ini jalannya ya, kopi Tambora. Ini saya bisa bayar UKT produknya sekarang nggak ada di sini karena saya ngechat karena tempat saya ini sangat jauh dari peradaban. Jadi JNT nggak ada, JNT nggak ada, pokoknya semua pengiriman nggak ada. Jadi yang harus kita ke kota itu jaraknya 3 jam lah. Gitu. Terus teman saya kan sekarang mau nikah juga kan, jadi sibuk.
bisa menikmati kopi Tambora bersama-sama, kopi Walet ya. Nah, kalau melihat dari review, saya langsung jelaskan reviewnya. Nah, itu kan rata-rata yang minum kan di sana kan bapak-bapak kan, bapak-bapak dan anak remaja. Nah, kalau dari, mohon maaf ya, bukannya jorok abang gimana, kalau dari review bapak-bapak yang repeat order atau yang membeli kembali itu kayak, Mas, kopinya mana gitu. Istri saya ini nagih gitu. Jadi kesimpulan kita bahwasanya kopi Walet ini bisa dijadikan sebagai apa ya, obat kuat. Oke, terima kasih. Dan sangat menarik sekali dari kisah Tambora Kopi dari awal mulanya dan sampai sekarang sangat menarik sekali. Terus mungkin dari teman-teman yang ada yang kurang jelas, monggo bisa dipertanyakan langsung. Sebutkan nama dan timnya, monggo. Korek, oleh kopi yuk. Monggo yang cewek atau yang cowok? Oh, Mas Habib demo belum, Mas? Aku. Monggo teman-teman. Jika ada yang kurang jelas, terus ada yang foto, namanya kan tadi menurut presentator kan berlima dengan teman-temannya. Setelah itu kita akan menjelaskan bagaimana pembagian job desk dan pembagi hasil agar teman-teman. Oh iya. Baik, mungkin langsung saya jawab ya. Ini jadi ada saya berlima. Namanya pertama Junanda Febrian, yang kedua ada namanya Arya Al-Kautsar, yang ketiga namanya Mama Safi, yang keempat namanya Ahmad Faizan, dan yang terakhir ini cewek namanya Hokipa. Nah, jadi kopi itu kan job desk kan. Nah, jadi yang dari Junanda Febrian, dan kalau untuk masalah kerjanya job desknya ini waktu pertama kali itu kita semua kerja, baik dari yang dicari kayak coachnya itu Junanda ini yang nyari, terus yang buat nyari kopinya Arya Al-Kautsar ini karena dia ahli di kopinya, dan yang jadi nyari kayunya ini Ahmad Faizan, dan Mama Safi dan Hopipa ini dia diam menunggu di tempat dan melakukan uang. Nah, untuk tadi apa juga job desk pembagian bagi hasilnya ya. Nah, jadi dari hasil yang misalkan nih kita melakukan modal nih, modalnya masih sampai sekarang. Ada pendapatan waktu itu 2.800.000 sekian kan. Itu dibagi 5. Hasilnya 5 dan modalnya itu masih tetap begini. Jadi modalnya itu tetap berkembang. Mungkin itu ya Mas Kevin. Terima kasih, cukup jelas nanti. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Mas, saya tadi cek ada beberapa pemasukan kopi Walet, kemudian yang saya, karena saya juga nggak tahu juga proses produksinya seperti apa, gimana. Jadi ini kopi dicampur dengan Sarang Walet. sarang Walet. Sarang Walet itu 1 kilonya berapa sekarang? Kalau yang hitung-hitungannya per gram. Jadi yang 1 gram itu harganya biasanya kalau remahannya itu 4.000. Jadi yang mahal itu sebenarnya dia, yang mahal itu Waletnya. Tapi karena Tambora ini terkenal dengan orang itu kan semua punya sarang Walet, punya apa? Kayak budidaya sarang Walet. Jadi enggak susah buat nyari sarang Waletnya. Terus kopinya Kopinya asli sana. di Tambora. Karena kan kalau di Tambora itu kayak pegunungan kan. Terus itu yang orang sana itu penghasil Ini kopi. daerah di mana? Iya, daerah di Tambora.
kita kan jagung sama kopinya sama pokoknya karena di tempatnya itu kan kopinya juga jadi kopi sama jadi kita kolaborasi waktu itu iseng-iseng aja kayak nyoba gimana rasanya Karena kopi walet itu sebenarnya banyak gitu ya, jadi Tambora saja. Iya. Dan langsung aja coba ketik Kopi kopi walet. walet Iya. itu malah di Banten. Problemnya kan Di ya Kalimantan juga. peluang usaha itu kan bisa didapatkan dari mana saja, sedangkan ketersediaan bahan bakunya dan malah unggul kalau misalkan bahan bakunya itu mudah didapatkan malah itu jadi peluang dibandingkan mereka. Udah itu aja dari